Shalom Kak Mary, shalom teman-teman, dan shalom semuanya yang menonton video ini. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga sudah bersedia menonton video ini. Jadi, saya Rahel Mira Stefani, kelas 12.1 dalam rangka menyelesaikan ujian praktik mata pelajaran agama. Di sini akan cerita salah satu cerita di Alkitab nih. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih penasaran kapan ya waktu Tuhan datang, kapan dunia akan berakhir? Apa aja sih tanda-tandanya gitu. Ternyata pertanyaan ini juga pernah ditanya loh Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Penasaran? Yuk kita cari bareng-bareng yuk. Jadi cerita ini tertulis di Matius 25 ayat 1-13 betulnya. Tapi hari ini kita akan baca satu ayat aja, yaitu ayat Matius 25 ayat 13. Isinya adalah, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi pada suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang ada di Bukit Zaitun, datanglah murid-murid Tuhan Yesus dan bertanya tuh sama pertanyaan kita tadi, kapan ya Tuhan Yesus? Sebenarnya kapan sih hari itu datang? Kapan waktu itu datang? Apa aja sih tanda-tanda kalau dunia ini akan berakhir? Lalu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan tersebut dengan satu perumpamaan, yaitu perumpamaan sepuluh gadis. Teman-teman sudah yang tahu belum perumpamaan sepuluh gadis? Jadi Tuhan Yesus cerita kalau pada suatu hari akan diselenggarakan pesta pernikahan yang cukup meriah sih. Sehingga 10 gadis ini dengan sukacita mempersiapkan diri mereka untuk pergi menyambut mempelai pria. Mereka bersiap-siap dengan membawa pelita mereka masing-masing, kan. Terus 5 gadis bijaksana ini bilang, bawa minyak tambahan yuk, kan kita nggak tahu ya kapan mempelai pria datang, daripada nanti kita kehabisan gitu. Dan lalu 5 gadis bodoh yang lainnya bilang nih ke gadis bijaksana ini, nggak usah, paling mempelai pria datangnya cepat, kita nggak bakal lama kok nunggunya gitu. Dan pergilah mereka. Tetapi ternyata setelah mereka sampai ke tempat itu dan menunggu, mereka terus menunggu sampai pada malam hari. Di tengah malam mempelai pria juga belum datang. Jadi karena udah malam hari ya, siapa sih yang gak ngantuk? Mereka juga ngantuk teman-teman. Mereka tertidur. Pada akhirnya nih lagi plus-plusnya tidur, terdengar suara orang berseru, mempelai pria telah datang, sambutlah dia. Mendengar hal tersebut, dengan sukacita 10 gadis ini langsung terbangun dari tidurnya mempersiapkan pelita mereka. Ya, tapi 5 gadis bodoh ini pelita mereka redup. Sebenarnya 10 gadis bodoh ini juga pelita mereka redup. Tapi karena 5 gadis bijaksana ini bawa minyak tambahan, minyak cadangan, jadi mereka gak perlu khawatir dong. Mereka sudah bawa, gak perlu dong. Tapi 5 gadis bodoh ini, mereka panik, mereka khawatir. Jadi mereka ngomong ke 5 gadis bijaksana ini, bagi deh, boleh nggak aku bagi dikit dari minyakmu itu? Soalnya pelita kami sudah mau padam. Lalu jawab 5 gadis bijaksana ini adalah, tidak, nanti nggak cukup buat aku sama kamu. Mending kamu sekarang pergi deh ke tukang minyak, beli minyaknya sekarang. Lalu 5 gadis bodoh ini dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru mereka pergi untuk beli minyak ke tukang minyak. Tapi saat mereka pergi, datanglah mempelai pria ini. Dan 5 gadis bijaksana yang membawa minyak tadi, membawa persediaan tadi, yang sudah berjaga-jaga tadi, mereka bisa menyambut mempelai pria tadi dengan sukacita. Dengan pada akhirnya mereka bisa masuk ke ruangan perjamuan kawin mempelai tersebut. Lalu mereka masuk bersama mempelai pria dan menutup pintu itu. Ketika pintu sudah ditutup, datang nih 5 gadis bodohnya. Mereka berseru tuh, mereka ketok-ketok pintunya. Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami ingin masuk. Kan teman-teman tahu nggak jawaban mereka Tuhan itu apa? Jawaban mempelai prianya bilang, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi 5 perempuan bodoh ini gak dibukain pintu sama mereka, jadi mereka gak bisa masuk. Itu perumpamaan 10 gadis yang Tuhan ceritakan ke murid-murid Tuhan Yesus dan juga kita. Jadi apa sih yang dibilang Tuhan Yesus mulai perumpamaan itu?
Jadi mempelai pria ini seperti Tuhan Yesus teman-teman, dan kita bisa milih, dan kita 10 gadis ini kita bisa milih kita mau jadi 5 gadis bijaksana ini atau 5 gadis bodoh. Sebaiknya, karena kita nggak tahu ya kapan sih Tuhan Yesus datang, kapan sih dunia akan berakhir, ayo kita jadi 5 gadis bijaksana ini ya, yang selalu bersiap siaga, yang selalu berjaga-jaga kapanpun. Gimana sih Kak cara kita jaga-jaga untuk hari Tuhan nanti? Menurut aku dengan melakukan segala yang Tuhan senangi. Kira-kira tuh apa aja ya yang bikin Tuhan senang? Ada yang tahu nggak? Berdoa, betul, baca firman, bertobat, percaya dengan segenap hati kita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang hidup. Mengaplikasikan firman Tuhan, segala sesuatu itu adalah benar teman-teman. Gitu bisa kita lakukan sebagai orang percaya dan sebagai kita untuk berjaga-jaga untuk waktu Tuhan, karena kita nggak ada yang tahu kan waktu Tuhan datang kapan. Sebaiknya kita berjaga-jaga seperti yang Tuhan Yesus bilang. Teman-teman, ayo berjaga-jaga, ayo mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut kapanpun nanti hari Tuhan datang. Kita sudah siap untuk masuk rombongan Tuhan, bukan jadi 5 gadis bodoh yang gak diajak Tuhan, yang gak bisa masuk rombongan Tuhan untuk masuk ke surga nanti. Mau dong masuk surga? Mau dong ikut rombongan Tuhan? Ayo kita contoh 5 gadis bijaksana ini dengan bersiap-siap dan berjaga-jaga kapanpun Tuhan datang. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga cerita tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Shalom teman-teman.